Salam bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan praktik rangkaian supervisi dengan rekan sejawat, di mana saya menjadi supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. Dalam rangkaian supervisi ini akan dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, tahapan pra-observasi. Tahap kedua adalah kegiatan observasi, dan pada tahapan ketiga adalah pasca observasi. Video berikut ini adalah contoh percakapan untuk membuat perencanaan atau pra-observasi yang saya lakukan kepada rekan guru bernama Ibu Wiwi Drawati. Percakapan pra-observasi ini saya lakukan sebelum memulai proses pendampingan untuk pengembangan. Pada kegiatan ini, yang saya lakukan adalah perencanaan untuk pengembangan. Pada percakapan yang saya lakukan, saya berperan sebagai coach, menggali apa yang ingin dicapai oleh coachee yang dalam hal ini dilakukan atau diperankan oleh Ibu Wiwi Drawati. Kemudian juga kami bersama-sama menentukan apa indikator keberhasilannya dan apa faktor-faktor yang akan dikembangkan agar tujuan tersebut tercapai. Faktor-faktor yang akan dikembangkan inilah nantinya yang akan saya pergunakan sebagai dasar dalam melakukan sesi-sesi coaching yang akan ditindaklanjuti dengan pembuatan perencanaan. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu Wiwi. Ya Bu Desi. Silakan duduk Bu Wiwi. Ya terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi. Siang Bu Desi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Begini ya Bu, kita perlu ini Bu duduk bersama terlebih dahulu agar kita bisa paham nanti jalinan kerjasama kita ke depan mau seperti apa yang tujuan yang akan kita capai ke depannya. Jadi makanya kita perlu melakukan percakapan pra-observasi. Tidak lama-lama Bu Wiwi, paling 10 atau 15 menit. Iya Bu Desi. Nah, kira-kira ini kapan Ibu kita akan mencoba melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Saya mau observasinya. Rencananya hari Jumat tanggal 26 Juni ini Bu. Kebetulan saya ada ngajar di jam 2.34 Bu. Oke, berarti di hari Jumat jam 2.34. Boleh saya tahu kelasnya Bu? Oh, kelas 11 F2 Bu. Oke, 11 F2 pada mata pelajaran ekonomi ya Bu ya. Dan nanti di hari Jumat itu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai selama kegiatan? Baik Bu, tujuan pembelajaran saya melalui pemanfaatan media IT, siswa mampu menganalisis tentang pendapatan nasional. Itu tujuan ingin saya capai. Berarti Ibu memanfaatkan IT dalam rangka untuk menganalisis pendapatan nasional. Oke, itu tujuannya ya, kita catat ya Bu ya. Kemudian kira-kira dalam kegiatan observasi kita di kelas nanti, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Rencana saya ini Bu, saya ingin Ibu mengamati tentang kompetensi profesionalisme saya sebagai guru, terutama dalam pemanfaatan media IT untuk merangsang kreativitas murid saya Bu. Oke, berarti Ibu mencoba meningkatkan profesionalisme. Kenapa itu yang menjadi targetnya Bu? Apakah sebelumnya mungkin Ibu belum profesional menurut Ibu atau bagaimana ya Bu? Menurut saya sudah berusaha mengembangkan kreativitas murid dengan pemanfaatan media IT. Di sini saya merasa bisa saja yang saya kembangkan itu belum maksimal. Jadi saya ingin Ibu melihat pengembangan kompetensi saya di bidang itu. Oh, berarti ajang lah ya Bu untuk merefleksi diri ya Bu ya. Oke, apakah hanya itu yang mungkin yang mau kita lihat nanti Bu pengembangannya Bu? Ada lagi yang ingin saya kembangkan kompetensinya di sana Bu, yaitu tentang
di mana siswa itu belajar dan saya juga mengajar. Proses pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Kemudian saya menginginkan anak itu kreativitasnya dan aktivitas anak itu beraneka ragam di dalam kelas itu, Bu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, Ibu menginginkan pembelajarannya menyenangkan, Iya. ya, Bu, ya. Kemudian aktivitas pembelajarannya juga beraneka ragam. Iya, Bu. Ya, menyenangkan ini berarti nanti tergolong juga nanti ke dalam kompetensi kita sebagai guru ya, Bu. Kompetensi sosial. Oke, menyenangkan. Yang bagaimana menyenangkan maksudnya di sini, Bu? Menyenangkan di sini artinya anak-anak itu motivasi belajarnya tinggi, anak-anak itu bersemangat di dalam pembelajaran. Tidak peduli itu saya mengajarnya jam pertama, jam kedua, atau jam 9-10 sekalipun, Bu. Oke, berarti menyenangkan ini mereka penuh power, Iya. ya, Bu, ya. Walaupun kita ngajarnya di jam Jam-jam terakhir ya, Bu, terakhir. jam-jam rawan lah ibaratnya, Iya. ya, Bu, ya. Yang beraneka ragam ini maksudnya bagaimana ini, Bu? Kira-kira seperti ini, Bu. Kalau yang beraneka ragam itu kayak dari sumber belajar. Saya ingin anak itu mencari sumber belajar, bisa saja dia memanfaatkan misalnya video pembelajaran, kemudian poster, kemudian bisa juga dalam bentuk komik atau infografis lainnya. Itu dari segi sumber belajar. Kemudian dari segi apanya, Bu, dari segi kegiatan belajar, saya ingin anak itu ada yang aktivitasnya secara individu, ada yang berkelompok dalam kelompok kecil, kemudian ada juga yang dalam kelompok besar gitu, Bu. Kemudian saya juga ingin anak itu, Bu, dalam menghasilkan karya atau produk atau tugas yang saya berikan juga beraneka ragam, Bu. Bisa saja dia kerjakan dalam bentuk video pembelajaran atau komik atau poster dan yang lainnya, Bu. Oke, luar Sesuai biasa. dengan minat anak itu, keinginan saya seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Luar biasa ide-idenya Bu Wiwi ini, Bu Wiwi. Beraneka ragam. Kalau boleh saya membagi sedikit pengetahuan saya ya, Bu, apa yang Ibu pikirkan ini secara teoritis itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Dan dari apa yang Ibu paparkan tadi, sepertinya Ibu sudah mengakomodasi semua diferensiasi. Tadi Ibu menyebutkan sumber belajarnya beraneka ragam. Itu namanya diferensiasi konten, Ibu. Berarti konten-konten atau materi yang Ibu berikan ke anak atau anak yang cari sendiri itu beraneka ragam. Ibu tadi juga menyebutkan dalam pembelajaran itu ada yang individual, ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Berarti Ibu sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi proses. Berarti prosesnya beraneka ragam. Dan yang ketiga, Ibu juga menginginkan hasilnya tadi ya, Bu, karya. Berarti Ibu sudah luar biasa ini, Bu, sudah menjalankan 3 diferensiasi sekaligus dalam pembelajaran. Bisa ini nanti kita kira-kira dihadirkan dalam pembelajaran di kelas, Ibu? Insya Allah, Bu. Oke, mari kita sama-sama lihat ya, Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, Bu, strategi apa kira-kira yang Ibu perlu persiapkan agar 2 area pengembangan ini bisa tercapai, Bu? Untuk strategi saya punya beberapa ide ini, Bu, untuk strategi mencapai yang akan saya kembangkan tadi. Yang pertama, saya menyiapkan RPP sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi. Yang kedua, saya juga menyiapkan media pembelajaran berbasis IT. Kemudian yang ketiga, saya juga sedang menyiapkan beberapa jenis S-Breaking. Oke, berarti Ibu punya 3 strategi. Kira-kira dari 3 ini saya boleh simpulkan. Pertama, Ibu akan mencoba merancang dulu ya, Bu ya, RPP sesuai dengan area pengembangan yang 2 tadi. Yang kedua, Ibu coba akan mencari media yang berbasis IT. Maksudnya yang berbasis IT ini nanti media yang bagaimana itu, Bu? Saya akan menyiapkan media pembelajaran itu dalam bentuk video pembelajaran, di mana di sana ada audio, ada visual, kemudian ada audio visual, sehingga anak-anak yang gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kemudian ice breaking, sudah ada Ibu terpikir idenya
biar menyenangkan menggunakan ice breaking apa gitu? Ada beberapa sih Bu, kayak bertepuk tangan, ada titik 1 sampai titik 5 untuk meningkatkan semangat anak kembali. Kemudian rencana saya juga menyediakan musik yang penuh semangat, yang juga sifatnya melodic, dan anak saya minta untuk mencontohkan apa yang ada di dalam video tersebut. Kemudian ada juga mungkin dalam bentuk teka-teki yang anak-anak juga terangsang dari pikirnya gitu Bu. Itu baru yang saya rencanakan Bu. Kayak luar biasa ya ide-idenya Bu Wiwi. Saya jadi nggak sabar ini Bu, mau menunggu hari Jumat, mau berada di kelas Bu Wiwi. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita bicarakan ini terrealisasi di hari Jumatnya Bu Wiwi ya. Semangat untuk mempersiapkan diri ya Bu Wiwi. Mungkin perbincangan kita sampai di sini. Saya berharap nanti saya bisa hadir ke kelas Bu Wiwi tepat waktu, kemudian saya bisa menemukan semua area pengembangan ini tercapai di hari Jumat itu ya Bu Wiwi. Selamat bertemu kembali di hari Jumat. Terima kasih kerjasamanya Bu Wiwi. Terima kasih Bu Desi.